Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Anta la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram wa ila jami'i awliya min masyariqil ardi wa maghrib wa man min yamini ila shimaliha wa likal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan li arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ikhwanina wa li akhawatina syaikhun lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Afdalul dzikri qala ma'annahu la ilaha illallah, 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 illallah, la ilaha 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 illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, ilaha illallah, la 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 illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha 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 illallah, la illallah, la ilaha 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 illallah, la illallah, la ilaha 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 illallah, la illallah, la ilaha 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 illallah, la illallah, la ilaha 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 illallah, la illallah, la ilaha 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 illallah, la illallah, la ilaha 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 illallah, la illallah, la ilaha 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 illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ila akhirin. Wa sallallahu alaihi wa ta'ala ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa
أجمعين وعلى آله وصحبه والقرابة والتابعين 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 بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا بأرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا ولأخواتنا ولأهلنا ولأهل بيتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران اللهم بحق محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم أن تعلم أرواحهم أن تعلم أرواحهم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma khrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna min nuril fahmi waftah 'alaina abwaabal 'ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal hilmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ada ibu-ibu pada dalam. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah zikir dan ta'lim Langgar Nur Yakin yang hormati, mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini yang seyogianya malam Jumat tapi dirubah untuk malam ini satu malam aja, itu malam Sabtu. Belum meminta maaf karena ada kesibukan, oleh karena itu tidak bisa melaksanakan pada malam Jumat lalu dirubah menjadi malam Sabtu pada minggu ini. Dan mudah-mudahan atas kehadiran kita semua ini selalu saja mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan dinilai merupakan ibadah di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat-sahabat beliau. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada malam ini, yaitu terlebih dulu ulun sampaikan yang mana kita tadi diawali dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat tahlil la ilaha illallah. Karena apa? Karena seafdal ataupun sehebat-hebat zikir adalah kalimat la ilaha illallah, sesuai dengan perkataan Nabi, afdalul zikri la ilaha illallah. Begitu pengucapan kita, penyaksian kita, kemudian keimanan kita mengatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang sebenarnya melainkan Allah Ta'ala. Nah, jadi kenapa? Karena kita membiasakan mulut kita untuk berzikir, membiasakan lidah kita mengucap kalimat la ilaha illallah, agar supaya kita dalam meninggal dunia ataupun mengakhiri daripada hidup kita ini disudahi dengan kalimat la ilaha illallah. Man kana fi akhir hayati man kana kalamu fi akhir hayati dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah pada akhir hayatnya maka dijamin akan masuk surga. Nah, oleh karena itu kita membiasakan mulut kita. Karena apa? Ketika kita mengakhiri hayat kita, biasanya yang keluar dari mulut kita itu adalah apa yang biasa kita ucapkan sehari-hari. Namun kita biasa mengatakan setiap hari bungol tambung, ada mustahil nanti di akhir hayat bungol tambung, karena setiap hari makanan itu. Tetapi kalau kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, paling hebat zikir adalah kalimat la ilaha illallah, insya Allah nanti pada akhir hayat kita mengucap kalimat la ilaha illallah. Karena apa? Kalimat la ilaha illallah bisa menembus daripada surga Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, oleh karena itu maka kita setiap kita ada pengajian, maka kita dahului dengan zikir. Selain daripada zikir untuk kita, kemudian kita pahalanya kita sampaikan kepada almarhum almarhumah, keluarga kita, ibu kita, nenek kita, ayah kita dan sebagainya. Mudah-mudahan selalu mendapat curahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, malam ini kita mempelajari bab wudu yang sebetulnya ini kemudian mulai dahulu dan mulai bahari sampai begini. Umur 50 tahun, 60 tahun pasti sudah mengerjakan wudu, hafal beratan, cuma hanya mengulang-ulang lagi. Kalau ada terselip sesuatu yang kurang pas bagi kita untuk melaksanakan wudu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Al-wudu'u lughatan. Wudu itu apa? Menurut bahasa ismun li ghasli ba'dil a'dha'i. Itu satu nama untuk membasuh ataupun mensucikan bagian anggota-anggota. Maksudnya di sini anggota wudu. Mana anggota wudu ketika kita berwudu itu yang kita basuh. Di antaranya adalah muka, ini basuh. Kemudian kedua belah tangan sampai ke siku dibasuh. Kemudian diusap sebagian kepala. Kemudian apa lagi? Kedua kaki kita basuh. Nah, sedangkan telinga itu adalah hukumnya sunat dan tertib termasuk kumpulan daripada urutan-urutan kita melaksanakan wudu, yaitu ma'khudun minal wadai wa al-hasan wal jamal, itu merupakan kebaikan. Menurut syarat wa syar'an ismun bi ghasli a'da'in makhsusatin bi niyatin makhsusatin ala wajhin makhsusin, yaitu nama membasuh bagian atau anggota yang khusus. Nah, khusus apa? Ya anggota wudu. Kada bisa kita membasuh paruh, kada belakang, kada paha, kada. Tapi yang dibasuh adalah yang diperintahkan untuk berwudu, mana yang kita basuh? Yaitu a'dha'in makhsusatin, anggota-anggota wudu yang khusus, biniyatin makhsusatin, dengan niat yang khusus, ada wajhin makhsusin, atas dasar yang khusus. Nah, jadi kita berwudu ada sembarangan. Sekalipun kita umpamanya bisa membasuh segala-galanya, tapi anggota wudu ini yang harus kita basuh. Ada yang dibasuh, ada yang bisa disapu ataupun diusap. Nah, kemudian di dalam kitab yang lain mengatakan, hadis Rasulullah mengatakan, man tawadda'a fa ahsana wudu'a kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min asfari. Barang siapa berwudu fa ahsana wudu'a, kemudian dia memperbaiki wudu. Ada sembarangan, walaupun kelihatannya mudah berwudu tapi bisa mengakibatkan tidak sah wudunya. Karena sembarangan berwudunya, fa ahsana wudu, apik di dalam berwudu. Artinya yang rukunnya kita kerjakan, yang sunatnya kita kerjakan. Fa'ahsanal wudu'a kharajat khataya, maka keluar segala dosa-dosanya. Setiap hari kita bergelimang dengan dosa dari mulut, dosa dari mata, dosa dari telinga, dosa dari kaki dan sebagainya, semuanya keluar dosa-dosa kita apabila kita berwudu dengan baik. Min jasadi, dosa-dosanya keluar daripada jasadnya, hatta takhruja min asfari, sampai dia keluar dari ujung-ujung kuku. Ini bukan ulun yang mengatakan, ini Rasulullah. Sampai percaya kepada Rasulullah, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah, baik itu secara lisan atau secara perbuatan, qaulun atau fi'lun atau takrirun, ataupun ketetapan Rasulullah. Ketetapannya apa artinya? Apa
apabila Rasulullah ditanya, Sidin tidak bersuara, berdiam. Nah ini artinya setuju. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah berupa hadis, nah ini kita percaya asal hadisnya sahih, asal hadisnya sahih. Karena hadis itu tingkatannya berbeda-beda. Ada yang namanya sahih, ada yang namanya hasan, ada yang namanya dhaif, ada yang namanya maudhu palsu. Kalau sahih betul-betul bagus. Kalau hasan di bawah keturun daripada sahih. Kalau dhaif lemah baik bisa kita gunakan, kita pakai, tapi untuk fadilah amal, untuk keutamaan beramal itu kalau hadisnya dhaif boleh kita kerjakan. Tapi kalau maudhu palsu, ada riwayat hadis yang terputus, ada yang pendusta, ada yang tidak dipercaya, maka dhaif, maka tidak bisa kita pakai. Nah ini hadis ini sahih. Barang siapa berwudu memperbaiki wudunya, artinya apik kita berwudu, kharajat khatayahu min jasadihi, maka keluar semua dosa-dosanya dari badannya sampai keluar melalui ujung kuku-kukunya. Kita membasuh muka, keluar dosa-dosa yang dikumpulkan oleh sekitar muka kita. Apa yang di muka kita ini? Mata, mulut, kemudian di hidung, keluar semuanya dosa-dosa. Kemudian kita membasuh tangan, keluar dari kalangan kita melalui kuku-kuku kita. Nah ini faidah ataupun fadilat kita melaksanakan wudu dengan baik. Kalau wudunya sembarangan ada, tapi ini diterangkan lagi ahsanal wudu'a, maka dia memperbaiki wudunya. Berarti pun kata memperbaiki kadang-kadang kena masuk. Tapi kalau kita apik di dalam berwudu bagus sekali, maka keluar dosa-dosa kita dari badan kita melewati kuku-kuku kita. Nah itu pengantar sebagai wudu. Nah sekarang kita memasuki rukun wudu. Di dalam berwudu itu ada syarat-syaratnya dan ada rukun-rukunnya. Kada usah lagi kita berbicara syarat. Yang pertama orangnya Islam, kemudian orangnya baligh dan berakal, itu kada usah lagi. Yang penting rukunnya kita mengetahui rukunnya. Furudul wudu, syarat-syarat ataupun rukun-rukun berwudu sudah hafal berataan. Demikian kita, itu ada 6 rukun. Arba'atun sabatat bil Quran. 4 di dalam rukun yang 6 itu ada di dalam Al-Quran. Jadi rukun wudu yang 6 itu 4 ada di dalam Al-Quran. Wa hiya ghaslul wajhi, yaitu membasuh muka. Itu ada misalnya dalam Al-Quran. Wa ghaslul yadaini, membasuh kedua tangan, ada dasarnya di dalam Al-Quran. Wa mashu ba'dir ra'si, menyapu sebagian kepala, ada dasarnya di dalam Al-Quran. Wa ghaslur rijlaini, membasuh 2 kaki, juga ada dasarnya di dalam Al-Quran. Jadi wa ghaslur rijlaini, apabila sampeyan salah baca kitab yang ada berbaris itu wa ghaslur rajulaini, tulisannya sama. Bila dibaca rijlaini 2 kaki, bila dibaca rajulaini 2 laki-laki, membasuh 2 laki-laki, berarti menyelamatkan kekanakan berdua lah. Nah ini jadi salah baca, salah arti. Nah jadi rukun wudu yang 6 itu 4 ada di dalam Al-Quran. Membasuh muka ada dasarnya, kemudian membasuh 2 kaki, 2 tangan ada dasarnya, menyapu sebagian kepala ada dasarnya, membasuh 2 kaki ada dasarnya. Nah jadi ada kata-kata membasuh dan ada juga kata-kata menyapu ataupun mengusap. Wasnani bisunnah,
Ada yang 6 itu 4 di dalam Al-Quran, 2 di dalam hadis Rasulullah. Hadis Rasulullah bunga yang di dalam hadis Nabi adalah an-niyatu, niat. Di dalam Al-Quran kadang-kadang menyuruh kita berniat bodoh, ada di dalam Al-Quran tidak ada menyuruh kita berniat. Tapi di dalam hadis Rasulullah ada an-niyat. Mana dasarnya? Innamal a'malu binniyat. Sebagaimana ujar Sidin tadi, semua pekerjaan kita itu sah atau tidaknya berdasarkan niat. Atau semua pekerjaan kita itu kalau hendak beribadah mempunyai pahala, kita dasarkan dengan niat. Nah, ini ada di dalam hadis Rasulullah. Mana dasarnya? Innamal a'malu binniyat. Nabi berkata, sesungguhnya semua pekerjaan itu berpahala atau tidaknya tergantung kepada niat. Seperti tadi kan ujar makan, lamun kada berniat ada, lamun diniatkan ibadah. Ibu-ibu memasak, lamun hanya memasak ada. Tapi kalau berniat aku memberi makan suami, aku memberi makan anak supaya rajin beribadah, rajin bekerja, rajin sekolah dan sebagainya, ibadah. Jadi berdasarkan niat kita di dalam hati. Kenapa itu? Ini merupakan niat karena dari Nabi. Lalu apa dasarnya lagi? Wa ma atakumur rasulu fa'khudhuhu wa ma naha ankum fantahu. Apa yang disampaikan oleh Nabi ambil, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah tinggalkan. Ini dasarnya. Kemudian wat tertib, ada juga tertib. Kenapa jadi tertib dari Rasulullah? Karena kita melihat Rasulullah berwudu tertib dari niat membasuh muka, membasuh kedua tangan, menyapu sebagian kepala, membasuh kedua kaki. Nah, ini namanya tertib, artinya berurutan. Kada boleh kita kada tertib. Umpamanya wudu, batis berwudu, batis hanya muka, imbah muka hanya kepala. Nah, ini terpaling caranya. Yang semestinya muka, tangan, kemudian kepala, kemudian batis. Nah, ini namanya berurutan tertib. Kalau tidak tertib, kada sahurnya. Sekalipun semuanya dibasuh, karena rukunnya adalah tertib berurutan. Ibadah tidak tertib, tidak sah ibadah kita. Sembahyang orangnya dulu baca Fatihah hanya Allahu Akbar. Nah, kada boleh. Karena ada tertib. Yang semestinya Allahu Akbar dulu, takbiratul ihram, baru Fatihah. Jadi tertib. Mana dasarnya? Bahwasanya berwudu itu ada perintahnya 4 rukun yang ada di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman. Memakai kata-kata amanu, orang beriman. Berbeda dengan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Tak masuk nama iman, tak masuk nama kada. Apabila ayat itu turun di Mekah, maka berbunyi ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Karena di Makkah pada zaman itu ada yang Islam, ada yang kafir. Tapi kalau ayat ini turun di Madinah, semuanya berbunyi ya ayyuhalladzina amanu. Karena manusia sudah semuanya beriman, maka ayat turun ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ini karena perintah untuk salat, maka ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholat, apabila kamu berentaan, kamu sekalian ingin mendirikan sembahyang, faghsilu wujuhakum, basuh muka kamu. Bila ada sembahyang syaratnya basuh muka kamu. Wa aydiyakum, dan basuh kedua tangan kamu.
wamsahu bi ru'usikum, dan sapu ke sebagian kepala kamu, wa arjulakum, dan kedua kaki kamu, ilal ka'bain, sampai ke kedua mata kaki. Nah, kemudian di sini menjelaskan tentang ayat ini. Apabila ingin sembahyang, dibasuh muka. Yang muka itu namanya ini sekitar kulit muka dan bulu-bulu muka. Artinya di muka kita dari tumbuhnya rambut sampai ke dagu, kemudian kiri kanannya dari telinga sampai ke telinga kiri, itu batas-batas. Nang dibasuh apa? Nang dibasuh kulit muka, nang dibasuh rambut yang ada di muka. Banyak yang baca bisa kalau sih. Nah, itu termasuk dibasuh. Rambut yang tumbuh di muka ini dibasuh. Janggut termasuk juga di sini. Yang tebal cukup dibasuh dalam luarnya. Kalau yang tipis sampai ke kulit. Nah, jadi muka itu dibasuh dari tumbuhnya rambut sampai ke dagu, kemudian kiri kanannya dari sebelah kanan telinga sampai ke sebelah kanan telinga yang sebelah kiri. Pertanyaannya, rambutnya ada di sini, ada rambut di sini besulak, dalam bahasa Banjar besulak, sini begundul rambutnya. Lalu di mana batasnya? Kau bilang kamu sini kamu besok ada. Di mana kebiasaan tumbuh rambut sekitar di sini sampai ke bawah, sekalipun di sini kan ada rambutnya. Nah, ada mau ini nampak ini muka, pokoknya rambutnya ada lumur di sini. Ini bukan muka, ini kepala. Pokoknya batasnya ya sekitar inilah. Di mana kebiasaan tumbuh rambut, di situ batas untuk kita membasuh muka. Wa aydiyakum ilal marafiq, basuh kedua tangan kamu sampai ke siku. Ada pengertiannya ilah, berbeda pendapat. Ada yang mengatakan hanya ilah sampai, bila dari sini sampai ke sini ya sudah. Tapi ada juga yang mengatakan basuh tangan kamu ilal marafiq beserta siku, bukan hanya sampai tapi beserta siku, berarti dilapihi pada siku. Nah, ini sekalipun sampai ke sini, yang bagus itu sampai pertengahan sini, bagus lagi sampai ke bawah. Ini merupakan sunnah. Kalau ini yang wajibnya sampai termasuk siku. Ilah itu ada dua pengertian, ada yang berarti sampai, ada yang beserta siku. Ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum. Nah, ini kada dibasuh. Ini disapu kepala, disapu kepala, bukan dibasuh. Kalau disapu cukup ini kena air, disampaikan, diletakkan di atas kepala, baik itu rambutnya ataupun kulitnya. Nah, kemudian pengertian berbeda pendapat para ulama, sama-sama pada disapu, cuma biru'usikum, sebagian kepala kamu. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali berbeda pendapat. Kalau Imam Hanafi yang paling tua imamnya, di pengertian huruf biru'usikum, seperempat ini kepala cukup. Nah, sini atau sini seperempat. Imam Hanafi itu pengertian daripada pengertian sebagian. Tapi kalau imam setelah Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki lebih tua daripada Imam Syafi'i. Imam Maliki pengertian artinya jami, semuanya kepala. Makanya berbeda membasuh kepala, bukan membasuh, menyapu. Kalau Imam Hanafi seperempat, kalau Imam Maliki semua, artinya seluruh kepala kamu. Nah, jadi berbeda. Ada nomor sapuan. Kalau sampean pergi ke Mekah, ini banyak nomor sapuan, karena mazhabnya banyak Maliki. Ada nomor seperempat Imam Hanafi. Ulun berudu
berwudu di Mekah. Kita hanya sedikit, Imam Syafi'i kan sedikit ditegur oleh anak, boleh jamaah. Artinya kalau bahasa kita yang nagur bahasa Arab, bahasa kita tuh basuh semuanya, jangan hanya sebagian. Sedangkan kita memakai Imam Syafi'i boleh, tetapi sunat, semua kepala sunat. Tapi yang wajibnya menurut Imam Syafi'i hanya sedikit sebagian kecil. Nah itu pengertian daripada bi, artinya Imam Maliki perguruan daripada Imam Syafi'i seluruh kepala diusap. Kemudian Imam Syafi'i sebagian kecil, biru osiko sebagian kecil. Imam Syafi'i makanya kita, nah itu aja kan. Nah tapi yang bagus kayak ini. Ini air, lalu ini apa namanya ibu jari sini. Lalu ini sambungkan, diusapkan. Kalau rambutnya tipis dikembalikan. Nah, air, air, terus gini caranya. Nah, ini sekalipun Imam Syafi'i hanya sebagian, tapi kita melaksanakan seperti itu bukan mengikuti Imam Maliki, tapi mengambil yang sunnah, mendapat pahala sunnah. Kalau itu boleh. Jadi sekalipun yang wajib hanya sedikit. Nah kemudian Imam Hambali, Hanafi seperempat, Maliki seluruhnya, Imam Syafi'i sebagian kecil, Imam Hambali murid daripada Imam Imam Syafi'i sebagian separuh kepala dibasuh, disapu. Nah jadi berbeda. Kalau ada yang mengikuti Imam Hambali separuh, kalau Imam Maliki sepupuan, kalau Imam Syafi'i sebagian kecil, kalau Imam Hanafi seperempat. Itu mengartikan daripada ayat birusikum, sebagian kepala kamu, hanya huruf bi. Makanya satu huruf bahasa Arab banyak artinya, bukan hanya itu saja, banyak artinya. Nah jadi pengertian ulama mazhab itu, makanya kita berwudu berbeda-beda. Kenapa itu berbeda-beda? Sembahyang itu berbeda-beda, nggak tahu sembahyang. Ada ini pertanyaan kalau lah malam ini. Sedikit lagi lah. Kenapa jadi berbeda-beda? Karena mazhab imam itu tidak pernah melihat Rasulullah berwudu, tidak pernah melihat Rasulullah sembahyang, hanya mengikuti atau melihat daripada pendapat para sahabat, asar para sahabat, berbeda-beda pendapat menafsirkan atau menjelaskan daripada hadis-hadis yang disampaikan oleh para sahabat. Karena apa? Karena tidak langsung melihat bagaimana Rasulullah sembahyang, bagaimana Rasulullah berwudu. Hadisnya mengatakan hanya begini, sallu kama ra'aitumuni usalli, sembahyanglah bagaimana kamu melihat aku sembahyang. Imam Hanafi tidak sempat 150 tahun setelah Rasulullah meninggal baru muncul. Kemudian ada yang 200 tahun baru tidak sempat melihat Rasulullah bagaimana berwudu, tidak sempat melihat Rasulullah bagaimana sembahyang. Oleh karena itu berbeda-beda pendapat. Makanya umat Islam sedunia ini berbeda tentang cara melaksanakan wudu dan berbeda tentang cara melaksanakan sembahyang. Ada yang bagus salih, ada yang hadas. Ada yang di waktu bersedekap setelah Allah angkat kasih ini, ada yang kasih ini, ada yang kasih ini, ada yang lepas. Berbeda-beda karena pendapat imam atau mazhab berbeda-beda. Kalau tahiyat juga ada yang illallah, ada juga setiap nama Allah angkat terus setiap nama Allah. Ada juga yang berputar. Asyhadu an la ilaha illallah, putar. Ini berbeda-beda. Kenapa? Karena menafsirkan ataupun menjelaskan tentang hadis berbeda-beda. Nah ini baru baru penjelasan mengenai rukun wudu. Nah oleh karena itu, karena ada pertanyaan belum niat.
Karena ada pertanyaan, maka silakan kalau ada yang ingin bertanya. Silakan. Belum masuk rukun wudu lagi, belum niat lagi, baru penjelasan tentang wudu. Ya, merayakan ya, nampak kan? Siapa ada pendapat siapa? Berarti bisa bertahan ini. Bisa bertahan. Lawan bisa bertahan, kita lanjutkan. Lanjutkan kan? Lanjut. Nah, kita bisa bertahan lah. Kalau dilanjutkan, kita lanjutkan. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan membasuh kedua kaki kamu sampai kedua mata kaki kamu. Artinya kaki dibasuh sampai buku lali kita. Sampai dari buku lali kedua mata kaki. Kalau yang lebih bagus sampai di atas pada buku lali atau mata kaki. Nah, jadi kalau kita Imam Syafi'i berwudu tidak menjadi masalah, tidak digosok-gosok boleh. Umpamanya muka asal sempurna, kenapa? Tapi kita kan bagus digosok supaya rata. Tangan digosok. Nah, kemudian kaki digosok. Ini siapa boleh berwudu besipak, banyak berdiri sampai besipak banyak. Nah, ini belum tentu lagi pas, ada yang kada kena air. Kalau Imam Maliki wajib digosok. Kalau kada digosok, kada sah wudunya. Tapi kalau Imam Syafi'i sah wudunya kalau tidak digosok, tapi dengan syarat liput semuanya kena air. Siapa tahu di telapak batis ada getah, siapa tahu ada cat, ada lilin, ada lain sebagainya yang menghalangi air sampai ke anggota wudu. Tidak sah wudu kita. Apabila wudu kita tidak sah, sembahyang kita tidak sah. Apabila sembahyang tidak sah, kewajiban kita kepada Allah belum tertunaikan. Nah, jadi kita dari wudu, berawal dari wudu harus bagus dan benar, kemudian sembahyangnya juga demikian. Nah, ini pengertian daripada ayat yang menyatakan bahwasanya berwudu itu ada empat rukun yang ada di dalam Al-Quran, dua terdapat di dalam hadis Rasulullah. Nah, sekarang mari kita lanjutkan. Rukun wudu yang pertama adalah niat, an-niyat. Bayan wirab al-hadas awil wudu'i awil taharati lis-salat. Niat itu ada tiga. Yang pertama adalah berniat mengangkat hadas. Nawaitu wudu'a lirab'il hadasil asghar lillahi ta'ala. Satu. Yang kedua, niatnya tidak mengangkat hadas tetapi berwudu. Yang ketiga adalah bersuci untuk mengerjakan sembahyang. At-taharah lis-salat. Artinya bersuci untuk sembahyang. Nah, sekarang penjelasannya begini. Orang yang normal, nah kayak kita ini normal, kan ada penyakit salsil baul, arti air kencing menitis. Kan ada namanya menitis kalau air kencing, itu kan ada normal. Nah, kita ini biasa kan ada menitis air kencing, ada istihadah juga, ada beginian, ada istihadah, darah penyakit keluar, bukan haid tetapi darah penyakit. Orang yang seperti ini tidak boleh berniat nawaitu wudu'a lirab'il hadasil asghar. Kenapa? Hanya nawaitu wudu'a lillahi ta'ala. Sengaja aku berwudu karena Allah. Kenapa tidak boleh? Karena hadas bagi orang yang kencing menitis terus tidak terangkat hadasnya. Hanya listibah di salat untuk membolehkan sembahyang. Yalah. Hendak wudu tak kami terus, akhirnya apa? Ditutup dengan kapas. Wudu. Padahal keluar masih keluar. Nah, lalu untuk apa kita listibah di salat? Untuk mengharuskan membolehkan sembahyang. Lamun kada kaya itu kata kawas umuran sembahyang. Karena manipis terus. Ditampal dengan kapas di
dibalut, berwudu cepat, sembahyang juga cepat. Dan orang yang seperti ini tidak boleh sebelum masuk sembahyang berwudu, tidak boleh. Apabila anak sembahyang balut, berwudu cepat, sembahyang cepat. Itu pun hanya mengharuskan sembahyang. Makanya tidak boleh berniat untuk merangkatkan hadas kecil. Hadasnya kan terangkat, cuma boleh sembahyang. Nah, namun kayak kita ini kan terangkat hadas. Kenapa? Karena dia menitis. Biasa kan kita ambil. Nah, ini terangkat hadas. Tapi kalau orang menitis terus, ini tidak boleh berniat dirafil hadasil asghar. Hanya sengaja aku berdoa karena taat. Sengaja aku berdoa ditambahin lagi untuk membolehkan sembahyang karena. Nah, jadi kita berwudu ini sembarangan niat. Yang ada 3. Sengaja aku berwudu untuk mengangkat hadas kecil. Sengaja aku berwudu untuk mengharuskan sembahyang. Sengaja aku berwudu untuk mensucikan diri untuk mengerjakan sembahyang. Boleh. Tapi kalau belum hanya berwudu aja. Nawaitul wudu'a istibah salat lillahi ta'ala, atau sengaja aku berwudu karena Allah, cukup. Nah, jadi perbedaannya untuk mengangkatkan hadas kecil itu berbeda dengan orang yang salisil baul, artinya kencingnya menitis terus. Kan kita nih banyak menitis kencing. Ada yang ada di sebelah kami, mari pada anak sembahyang. Jadi disumbat, betapa lawan napas, dibalut, cepat berwudu, cepat sembahyang. Menitis kayaknya ada lagi situ, ada tahu urusan lagi. Nah, soalnya kadang itu kan awal sembahyang. Kenapa? Karena sembahyang tidak bisa tidak, wajib setiap hari sembahyang. Kalau kamu boleh aja dengan sembahyang aja. Adalah orang menerangkan boleh kan sembahyang. Kadang kau berdiri berduduk, kadang kau berduduk berbaring, kadang kau berbaring terlentang, kadang kau terlentang isyarat mata. Kemudian kadang ada air tayamum. Nah, kemudian kadang awal berwudu menitis terus dibalut. Ada jalannya. Cara mengerjakan sembahyang. Tidak ada istilah setiap hari tidak sembahyang. Nah, ini apa namanya? Tentang niat. Lalu niat itu apa? Faidah daripada niat. Faidah ya ta'allaqu bin niat sabat ahkamin majmu'atan fi qauli ba'dihim, yaitu pertama hakikat berniat itu apa? Kita berniat sengaja aku berwudu untuk merangkatkan hadas kecil karena Allah, atau sengaja aku berwudu karena Allah Ta'ala, atau sengaja aku bersuci untuk sembahyang karena Allah Ta'ala. Apa hakikatnya? Qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi, yaitu meniatkan sesuatu bersamaan dengan pekerjaannya. Bagaimana cara berniatnya? Qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi, meniatkan sesuatu bakumbai, bahasa Bandungnya bakumbai lawan pekerjaannya. Umpamanya turun wudu. Nah, ketika air wudu sampai ke sini pekerjaannya, di situ kita berniat. Niat itu di dalam hati. Tapi kalau ada juga orang yang kadang kayak seperti itu, tapi mazhabnya lain. Mulai di rumah aku anak wudu kena di sini dilanggar anak wudu. Sampai ke sini kan ada niatan lagi. Kenapa? Sudah ada niat. Waktu itu turun dari rumah hendak bau, itu menurut mazhab kita bukan niat, itu namanya azam, cita-cita. Nah, siapa tahu kita sampai di jalan terpandiran kawan, awas jam-jam terpandiran kawan. Nah, ini kada bau larangnya, hanya cita-cita. Yang berwudu itu menurut Imam Syafi'i muqtarinan bi fi'lihi ba'umbai, karena bahasa kita itu ba'umbai lawan gawian. Jadi tak umbai lawan gawian. Wa kharaja bi hadza ta'rif al-azm bahwa kasbu syai'i ma'adam al-ikram. Kalau cita-cita pada dulu niat dari rumah anak dulu, belum tentu nanti sampai sini langsung wudu, bisa tersinggah di jalan atau istirahat dulu. Nah, itu namanya azm. Nah, kemudian apa hukum daripada berwudu? Hukumnya adalah wajib. Karena apa? Lamun kada berwudu kada sah sembahyang. La salata liman la wudu'a. Orang yang sembahyang tidak sah sembahyangnya tanpa wudu.
makanya wudu hukumnya ada wajib. Kharaja bi ghuslul maiti faniyatu mandubatun bil ghusl. Berbeda dengan memandikan mayit. Orang memandikan mayit nang berniat nama mandi itu hukumnya sunat berniatnya. Kada berniat juga sah asal dikubur ya mayitnya. Nah, jadi dibersihkan dikubur itu sah. Tetapi kalau wudu wajib berniat. Nah, makanya termasuk rukun di dalam wudu adalah niat. Karena sudah sampai pertanyaan tidak ada, masih mengenai niat yang akan datang, masih mengupas niat wudu. Demikian yang dapat perlu sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita bersama, dan mudah-mudahan yang masih kurang kita perbaiki, yang sudah baik kita mantapkan lagi, dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat kepada diri pribadi sendiri dan kepada sampeyan barada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum